Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adam dari jurusan Ekonomi Pembangunan dari angkatan 2013. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Retribusi Pasar di Kabupaten Lumajang. Adapun latar belakang di sini, pembangunan di Indonesia masih terus dilaksanakan walaupun sekarang ini keadaan negara yang masih kurang stabil. Pembangunan ini meliputi segala bidang aspek kehidupan. Pembangunan secara umum diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan produktivitas sumber daya alam, sumber daya potensial yang dimiliki oleh suatu negara. Sumber daya tersebut salah satunya bisa berupa SDA atau sumber daya manusia maupun dari sumber daya finansial. Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan, maka daerah atau kota lebih dituntut untuk menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangan seperti pajak dan retribusi. Retribusi sendiri itu banyak macamnya. Salah satunya yang saya kerjakan skripsi ini yaitu retribusi pasar, atau juga bisa dari pungutan yang merupakan dari sumber-sumber PAD atau pendapatan daerah. Berikut adalah rumusan masalah yang saya kaji, yaitu bagaimana pengaruh jumlah toko, itu adalah variabel X1 saya, jumlah kios X2, jumlah los X3, dan jumlah pedagang itu X4 terhadap pendapatan retribusi pasar di Kabupaten Lumajang. Dan tujuannya tersebut adalah untuk mengetahui laju pertumbuhan retribusi pasar dan pengaruh di sini, apakah ada pengaruh di setiap jumlah toko, kios, los, ataupun di jumlah pedagang yang ada di Kabupaten Lumajang. Dan ini referensi jurnal-jurnal terdahulu yang menggunakan 3. Yang pertama, penelitian dari Ibu Agustin Herina, yaitu judulnya Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Serdang. Yang kedua, Pak Didik Sudiarto, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi pasar di Kabupaten Klaten. Dan juga Pak Rosidi, yaitu analisis penerimaan retribusi pasar dalam peningkatan PAD di Kabupaten Kampar, yang mana jurnal-jurnal tersebut hampir sama dengan skripsi yang saya gunakan. Makanya itu saya menggunakan penelitian beliau. Dan retribusi pasar tersebut adalah sewa atau upah yang dipungut oleh pemerintah atas jasa yang diberikan kepada masyarakat, misalkan berupa penyediaan lahan atau penyediaan jasa lainnya. Bahwa pemerintah daerah terlebih dahulu harus menyediakan pasar, baru kemudian pemerintah bisa menarik retribusi terhadap pedagang yang berjualan di pasar tersebut. Jadi pemerintah daerah memberikan suatu mobilisasi seperti pasar, yang mana nanti sesuai dengan perda pasar tersebut dikenakan tarif-tarif yang berbeda-beda. Dan PAD atau pendapatan hasil daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Jadi dapat dikatakan bahwasanya PAD tersebut adalah sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi sumber-sumber keuangan daerah sehingga dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dan saya tersebut berada di lokasinya di Kabupaten Lumajang, dan untuk data-data tersebut saya mencari di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau DPKAD dan Dinas Pasar di Kabupaten Lumajang. Dan jenis dan sumber data menggunakan data sekunder dan dari DPKAD dan Dinas Pasar tersebut sendiri. Dan juga untuk teknik pengumpulan data, dokumentasi, dan literatur. Untuk teknik analisis data, yang pertama menggunakan teknik analisis laju pertumbuhan retribusi pasar menurut Ali Bana dalam jurnal Analisis Efektivitas Retribusi Pasar di Kabupaten Sidoarjo, dan tipsnya seperti itu.
Dan yang kedua, saya menggunakan analisis regresi linear berganda, yang mana Y sama dengan A atau konstanta atau C tambah B1 bilangan konstanta itu sendiri, dan X1 nya yang tadi adalah jumlah pedagang, dan X2 itu adalah kios, X3 itu loss, dan TI standar error. Dan ketiga, saya menggunakan uji asumsi klasik. Yang pertama, menggunakan uji normalitas, uji multikolinialitas, dan uji heterogenesitas, dan yang terakhir uji autokorelasi. Dan selanjutnya di bab 4 sendiri hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian, yaitu menjelaskan gambaran umum Kota Lumajang berdasarkan aspek geografi. Dan yang B, dan selanjutnya hasil analisis data, menggunakan analisis laju pertumbuhan retribusi pasar, analisis regresi linear berganda, dan uji asumsi klasik. Berikut ini adalah tabel dari laju pertumbuhan retribusi pasar Kabupaten Lumajang dari tahun 2013 sampai 2017, sumber dari BPKD, yang mana menunjukkan bahwa dari tahun 2013 sampai 2017 mengalami pertumbuhan sangat signifikan, yang mana rata-rata dari laju pertumbuhan retribusi pasar tersebut mencapai 17,10%. Dan selanjutnya yaitu analisis regresi linear berganda. Kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya dari X1, X2, X3, dan X4 kita melihat dari nilai probabilitas bahwasanya X1 0,0006, X2 0,0039, X3 0,97, X4 0,04. Dimana kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya X1, X2, dan X1, X2 dan X4 kurang dari 0,05 atau di bawah 0,05, yang mana nilai tersebut dinyatakan berpengaruh dalam penerimaan retribusi pasar. Dan yang X3 melebihi 0,05 maka tidak dinyatakan tidak berpengaruh dalam penerimaan retribusi pasar. Dan selanjutnya uji normalitas. Kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya uji normalitas menggunakan Jarque-Bera, yang mana nilai tersebut adalah 0,31 sekian, bahwasanya nilai tersebut dinyatakan normal. Dan untuk pembahasan sendiri, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen yang meliputi jumlah toko, kios, dan jumlah pedagang mempunyai pengaruh yang signifikan dengan variabel dependen, yaitu retribusi pasar di Kabupaten Lumajang. Sedangkan variabel jumlah loss tidak berpengaruh secara signifikan terhadap retribusi pasar. Bahwasanya jumlah toko, jumlah kios, dan jumlah pedagang X1, X2, dan X4 berpengaruh dalam retribusi pasar, sedangkan yang X4 yaitu jumlah loss tidak berpengaruh. Kesimpulan. Yang pertama, laju pertumbuhan retribusi pasar Kabupaten Lumajang dalam kurun tahun 5 tahun dari tahun 2013 sampai 2017 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 17,10% per tahun. Dan yang kedua, variabel jumlah toko, kios, dan variabel jumlah toko, jumlah kios berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar. Kedua, variabel jumlah loss tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar. Dan yang terakhir, variabel jumlah pedagang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar. Saran sendiri saya kasihkan untuk bagi pemerintah, salah satunya seharusnya pemerintah mendatangi dan mendata langsung para pedagang yang ada di pasar sehingga penerima retribusi di Kabupaten Lumajang semakin meningkat. Dan yang kedua, untuk dinas perdagangan sendiri disarankan untuk
Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang untuk mengoptimalkan petugas pemungutan retribusi pasar supaya meningkatkan potensi pendapatan asli daerah. Dan untuk bagi para pedagang, seharusnya para pedagang diharapkan memiliki tingkat kesadaran akan wajib membayar retribusi pasar, khususnya dalam hal seperti ini retribusi pasar sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh peraturan daerah masing-masing. Sekian presentasi skripsi yang bisa saya sampaikan. Mohon maafnya mohon lebih kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Lebih 10 menit.